Selamat siang, kami ucapkan kepada Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Nobitania Baho sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri 1, dan ada juga Cika Aulia sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Nadia Cesaria sebagai pemateri 3. Nah, materi yang akan kami jabarkan pada hari ini yaitu mengenai Lily Day. Nah, untuk pembahasan kami yaitu mengenai deskripsi dari Lily Day, morfologi Lily Day, struktur dari Lily Day, sifat biologi, yang kelima reproduksinya, yang keenam taksonomi, dan yang ketujuh manfaat serta kerugian. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, maka kami akan memulai presentasi kami. Nah, baik, yang pertama mengenai deskripsi dari Lily Day. Lily Day adalah nama botani pada peringkat subkelas batasan subkelas akan bervariasi dengan sistem taksonomi yang digunakan. Satu-satu persyaratan adalah itu termasuk keluarga dari Lily. Kelas Liliopsida sebagian besar berupa tumbuhan herba yang hanya sedikit yang berkayu, tidak mempunyai kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Nah, ikatan pembuluh yaitu terbuka dan juga tersebar. Sistem perakarannya adalah perakaran adventitif atau serabut. Daun pada umumnya dengan pertulangan daun paralel atau sejajar, kecuali pada Araceae sebagian tumbuhan ini dengan pertulangan dan daun menjala. Helaian daun seringkali berukuran kecil dengan tangkai yang pendek dan ada yang pelepah. Next. Suaranya belum di-unmute, Nat. Baik, mohon maaf, saya ulangi. Nah, lanjut yaitu mengenai morfologi dari lide. Secara umum, ciri-ciri morfologi dari anggota kelas Liliopsida ini menunjukkan kemajuan dibandingkan kelas dari Magnoliopsida. Nah, berikut penjabarannya. Berdasarkan karakteristiknya, habitus dari Magnoliopsida ini yaitu berupa herba, semak, perdu, dan juga pohon, sedangkan Liliopsida ini herba dan juga sedikit yang berkayu. Nah, jumlah kotiledonnya itu pada Magnoliopsida dia 2, sedangkan pada Liliopsida dia 1. Sistem perakarannya untuk Magnoliopsida dia tunggang, sedangkan Liliopsida dia serabut. Nah, untuk ikatan pembuluh, Magnoliopsida ini tertutup dan teratur, sedangkan pada Liliopsida dia itu terbuka dan juga menyebar. Untuk kambium, Magnoliopsida ini ada sehingga ada pertumbuhan sekunder dan batang tambah besar. Sedangkan untuk yang Liliopsida itu tidak ada pertumbuhan sekunder dan batangnya tidak bertambah besar. Untuk bagian daun, pada Magnoliopsida ini dia itu daunnya banyak yang majemuk, sedangkan pada Liliopsida itu dia kebanyakan tunggal dan jarang ada yang majemuk. Untuk pertulangan daun, Magnoliopsida ini bervariasi atau menyirip, jari, dan juga melengkung, sedangkan Liliopsida ini dia sejajar dan juga melengkung. Nah, untuk duduk daun, pada Magnoliopsida ini dia bervariasi atau berhadapan, berseling, berkarang, dan juga rosel, sedangkan pada Liliopsida dia itu berseling dan juga rosel. Nah, untuk kelipatan perhiasan bunga, pada Magnoliopsida itu dia ada pentamer 5, sedangkan pada Liliopsida itu dia ada trimer 3. Untuk yang terakhir yaitu perhiasan bunga, pada Magnoliopsida itu dia sepal dan juga petal, seringkali dapat dibedakan, sedangkan pada Liliopsida itu dia sepal dan juga petal sehingga seringkali tidak dapat dibedakan. Next, Tika. Nah, baik, kita memasuki struktur dari Lilidae. Anggota subkelas Lilidae ini pada umumnya hidup terestrial atau efisien dan juga jarang akuatik. Habitusnya itu berupa herba, semak, bahkan pohon. Daunnya ini juga tersebar di beberapa spesies roset batang. Bunga Hypogynous pada beberapa spesiesnya itu ada Epigynous.
Perhiasan bunga dalam dua lingkaran, yaitu 3+3, dan seringkali keduanya itu ada petaloid. Benang sari pada umumnya itu yaitu terdiri dari 1, 3, 6, jarang 2 atau 4, dan lebih dari 6. Ginoisteum ini pada umumnya itu terbentuk dari 3 karpel. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai sifat dari Lilidae. Sifatnya itu herba, perdu, dan juga pohon. Daunnya tunggal, bertepi rata, kaliks dan korola. Kaliks dan korolanya itu mirip. Subkelas Lilidae ini meliputi 2 ordo, yaitu Orsicales dan juga Liliales. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Cika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu reproduksi Lilidae. Magnoliophyta subkelas Lilidae ini merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya, bunga memiliki perhiasan yang terdiri atas kelopak atau tampuk dan mahkota atau daun mahkota. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam benang sari yang membuka kembali satu atau banyak. Sedangkan alat reproduksi betina berupa putik atau pistil. Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah atau karpel, tapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu biji terdapat di dalam ovarium. Selanjutnya, taksonomi Lilidae. Nah, yang pertama ini ada ordo Liliales. Liliales ini memiliki 15 famili, yaitu Philidraceae, Contederiaceae, Hemodoraceae, Cyanastaceae, Liliaceae, Iridaceae, Velociaceae, Aloaceae, Agavaceae, Xanthorrhoeaceae, Hanguanaceae, Pachaceae, Stemonaceae, Slimaceae, dan Dioscoraceae. Dalam ini maka akan dibahas 5 famili, yaitu Liliaceae, Iridaceae, Aloaceae, Agavaceae, Smilaceae, dan Dioscoraceae. Nah, yang pertama ini ada famili Liliaceae atau kelompok bawang-bawangan. Umumnya berbentuk herba atau jarang perdu kecil. Umumnya geofitik, sering beracun dengan rizoma, bulbus, atau kormus yang beramilum. Nah, contoh salah satu taksonominya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Lilium, dan spesiesnya Lilium brownie. Yang kedua ada famili Aloaceae. Umumnya berbentuk perdu atau pohon kecil dengan daun terkumpul di ujung batang atau herba pendek, tumbuh dari rizoma yang pendek. Nah, contoh salah satu taksonominya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, famili Aloaceae, genus Aloe, dan spesiesnya Aloe vera. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cika yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk pada taksonomi Lilidae, di mana ordo kedua yaitu ordo Orchidales, di mana yang pertama yaitu famili Orchidaceae atau anggrek-angrekan. Kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae,
ordo Orchidales, famili Orchidaceae, genus Phalaenopsis, spesies Phalaenopsis ambilis. Dapat teman-teman lihat gambarnya di samping. Next, Cika. Nah, selanjutnya kita masuk kepada famili yang kedua, yaitu famili Burmaniaceae, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Orchidales, famili Burmaniaceae, genus Apteria, spesies Apteria aphylla. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat dan kerugian dari Lilidae. Manfaatnya yaitu pada famili Liliaceae, tumbuhan ini dimanfaatkan untuk pembuatan obat, untuk mengurangi dan menyembuhkan serta menghilangkan penyakit. Yang kedua yaitu dari famili Iridaceae, digunakan sebagai pengganti saffron yang berharga yang mahal. Yang ketiga yaitu familia Aloeaceae, berfungsi untuk mengobati luka usus, menyembuhkan penyakit langganan. Yang keempat yaitu famili Burmaniaceae, dimanfaatkan sebagai obat dan parfum, serta digunakan pula sebagai tanaman hias. Nah, yang terakhir yaitu familia Orchidae, dimanfaatkan sebagai tanaman hias di rumah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerugian. Yang pertama yaitu dari familia Liliaceae, beberapa spesies beracun jika dimakan dan memiliki efek kesehatan yang merugikan manusia dan juga hewan peliharaan rumah tangga. Selanjutnya yang kedua famili Diosphoraceae, mengandung asam cyanida HCN yang memiliki efek negatif pada kesehatan. Yang ketiga yaitu famili Phyllidaceae, menjadi gulma bagi tanaman pertanian. Yang keempat yaitu famili Burmaniaceae, yaitu kekurangan klorofil. Dan yang terakhir yaitu kerugian dari famili Aloeaceae, yaitu serangan hama pada Aloeaceae. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Sebelum menutup presentasi, saya akan membacakan kesimpulan dari penjabaran materi hari ini. Subkelas Dilenidae ini merupakan dicotyledon dengan bentuk habitus herba berkayu. Daun kebanyakan daun tunggal dan beberapa saja yang daunnya majemuk. Bunganya yaitu polypetal, jarang apetal, Ginoseum cinacarp, kecuali pada ordo Dilaniales ada beberapa yang apocarps. Ovarium pada umumnya itu superum, kecuali pada Letidales dan beberapa anggota violales, placentaceae dan beragam yang aksilar, ada yang basil dan terdapat juga yang parietales. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jabarkan pada presentasi kami hari ini. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga jika terdapat kesalahan pada presentasi hari ini. Kami pamit undur diri. Sekian terima kasih dan selamat siang.